Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya R. Syahdi Tamawiarjo, menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Krishna Dwi Payana periode tahun 2022 sampai 2026. Masuk persoalan lead bank, memang betul sebelumnya secara konseptual lead bank harus dipahami oleh semua pihak, di mana lead bank adalah kepanjangan dari penelitian dan pengembangan Universitas Krishna Dwi Payana. Pada esensinya merupakan salah satu organ pelaksana akademik bertugas membantu fungsi dan tugas utama universitas. Dalam hal ini adalah Universitas Krishna Dwi Payana. Oleh karena itu, secara operasional, Litbang memiliki tanggung jawab penuh untuk secara sehat membantu dan melaksanakan kinerja universitas untuk mencapai nilai kinerja yang tinggi dalam proses perjalanan 2022 sampai 2026 nanti. Sebagai konsekuensi dari makna Litbang yang adalah membantu dan bertanggung jawab atas kinerja universitas, maka saya selaku unsur yang memikirkan persoalan ini memberikan satu arah bahwa Litbang bertujuan untuk memandu proses tanggung jawab dosen dalam rangka untuk melakukan penelitian sebagai salah satu wajib Tridharma, yang pada Tridharma perguruan tinggi berkonsentrasi pada dharma penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya perlu dibangun strategi-strategi yang efektif dalam proses perjalanan ke depan, di mana ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Oleh karena penelitian ini merupakan satu kewajiban dosen, dan kewajiban itu tidak bisa dijalankan tanpa ada fasilitas, maka hal yang pertama adalah konsekuensi universitas terkait dengan tujuan yang mau dicapai oleh Litbang, di mana universitas memberikan 5 prinsip layanan, di mana Universitas Krishna Dwi Payana dengan lembaga Litbangnya itu memberikan layanan terkait dengan pertama fasilitasi, yang kedua memberikan layanan secara langsung kepada para dosen terkait dengan persoalan penelitian dari tahap awal sampai tahap akhir. Artinya sampai pada tahap keberhasilan penelitian tersebut dalam proses pembuatannya. Yang ketiga, Litbang menyediakan program-program penyegaran dan peningkatan kapasitas peneliti bagi para dosen, antara lain memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti program-program pertama penyegaran metodologi penelitian, yang kedua mengikuti pelatihan penyusunan proposal secara benar dan baik untuk nembus ajuan ke DRPTM. Yang ketiga melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pelatihan pengajuan proposal yang dipandu oleh para ahli di bidang masing-masing, antara lain
ahli penulisan ilmiah, kemudian ahli strategi pengajuan proposal kepada penyandang dana, dalam hal ini adalah DRPTM. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, lembaga melakukan pemanduan, pengawalan dan pemantauan atas apa yang diusulkan oleh teman-teman dosen ke DRPTM. Itu strateginya, itu strategi terkait secara umum. Kemudian strategi terkait secara kelembagaan, universitas melalui Litbang menyiapkan suatu tempat yang kemudian disebut sebagai laboratorium riset yang disiapkan untuk tempat satmingkalnya para dosen peneliti dalam rangka untuk mengeluarkan ide-ide penelitiannya, menyusun penelitiannya sampai akses menindaklanjuti penelitian sebagai produk yang akan dikeluarkan melalui proses penelitian tersebut. Setelah Litbang memberikan sederet layanan kepada dosen Unkris dalam bentuk fasilitasi dan dalam bentuk penyegaran dan peningkatan profesi atau kapasitas penelitian yang diikuti, maka langkah-langkah yang harus kami lakukan sebagai lembaga adalah lembaga menetapkan arah dan menyusun ketentuan-ketentuan penelitian, di mana penelitian bersumber atau diunduh dari RIP, Rencana Induk Universitas, kemudian disesuaikan dengan Renstra Fakultas yang di dalamnya adalah kekuatan penelitian berdasarkan pada keilmuan program. Kemudian dari sini di-manage oleh lembaga untuk dijadikan acuan penyusunan proposal oleh para peneliti. Yang kedua, setelah arah tersebut tercapai, para dosen peneliti menyusun proposalnya berbasis kinerja program, di mana proposal diangkat atau dibuat atau disusun berdasarkan bidang keilmuan program di setiap fakultas. Ya, dengan demikian usulan atau proposal yang disusun betul-betul bersumber dari bidang keilmuan dalam prodi yang sangat akan berguna untuk meningkatkan mutu keilmuan di setiap program. Oleh karena itu, dengan langkah penyusunan proposal yang demikian sesuai dengan anjuran Direktorat Pendidikan Tinggi, dalam hal ini adalah DRPTM, untuk penelitian di era atau tahun 2023 mesti harus berbasis pada keluaran. Dengan demikian, keluaran yang akan dicapai sebagai hasil penelitian oleh teman-teman dosen Unkris ini keluaran yang berbasis pada kebutuhan pembelajaran, pengajaran, dan keilmuan dari setiap prodi. Nah, dari hasil keluaran tersebut, langkah berikutnya teman-teman dosen berdasarkan penelitian yang dihasilkan bisa melanjutkan untuk
penguatannya ke hak kekayaan intelektual. Dari hak kekayaan intelektual itu muncul adanya satu bentuk-bentuk sesuai dengan bidangnya, antara lain paten dan atau hak kekayaan intelektual lain yang berdasarkan aturan yang terbaru Unkris di bawah lembaga penelitian pengembangan nanti akan dibentuk sentra paten sebagai channel yang akan ditindaklanjuti oleh DRPTM bagian hak kekayaan intelektual. Demikian langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Unkris, khususnya di lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk memfasilitasi dosen supaya senang menulis, senang meneliti dan memproduksi keilmuannya sesuai dengan tuntutan dan permintaan masyarakat di zaman IT ini. Terima kasih. Satu kata kunci buat Unkris terkait dengan meningkatnya kinerja penelitian yang terkait juga dengan meningkatnya kinerja universitas adalah dosen wajib meneliti. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Susutia Herawati, STMSI. Saat ini mendapatkan amanah dari universitas untuk menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan, juga Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Saya akan sampaikan tentang apa itu Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan. Jadi awal mula lembaga LPKK, saya singkat LPKK saja ya biar lebih mudah, itu memang disiapkan menjadi satu warna tersendiri bagi Unkris dalam rangka membangkitkan semangat para mahasiswa yang memiliki minat dan bakat untuk lebih kreatif dan mengembangkan itu menjadi satu passionnya, di mana passion itu kemudian bisa mendorong kemampuan intelektualnya untuk menjadi lebih survive. Nah, lembaga LPKK sendiri fokus kepada kegiatan-kegiatan khususnya dalam rangka program Kampus Merdeka Belajar gitu ya, MBKM ya. Itu jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu memiliki kreativitas di bidang kewirausahaan, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, juga cinta kepada tanah air dalam rangka bela negara, di antaranya sih itu ya. Dan memang Unkris saat ini sudah banyak, khususnya di tahun kedua keberadaan LPKK ini, Unkris banyak hibah-hibah dari kreativitas mahasiswa yang sudah kita dapatkan. Itu untuk LPKK. Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat, ini memang salah satu program daripada Tridharma Perguruan Tinggi yang memang menjadi tugasnya perguruan tinggi, supaya perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara gading, tetapi bagaimana dia perguruan tinggi melalui dosen, melalui mahasiswanya, keilmuannya itu bisa sampai kepada masyarakat sehingga bisa teraplikasi dengan baik. Jadi strategi untuk membangkitkan semangat program-program LPKK ini bisa terdeliver dengan baik itu dipahami oleh para dosen ataupun juga para mahasiswa adalah dengan terus melakukan kita melakukan yang namanya sosialisasi, baik itu melalui sosialisasi yang dilakukan secara internal Unkris ataupun sosialisasi yang kita lakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Misalnya untuk program kuliah kewirausahaan pemuda, Unkris melakukan sosialisasi program kreativitas tersebut bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu salah satu contoh. Dan kemarin belum lama juga dengan STER TNI dalam rangka Komsos Kreatif. Itu strategi-strategi dan kita memang tidak bisa memaksakan, tetapi yang kita lakukan adalah memantik kesadaran dari dosen bahwa mahasiswanya ini memiliki passion yang memang kita harus dukung. Apa itu passionnya? Dari minat dan bakatnya.
Itu untuk LPKK. Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat, meskipun pada akhirnya LPKK dan pengabdian masyarakat ini bisa saling melengkapi, tetapi memang ada stressing yang berbeda di dalam pelaksanaannya. Di dalam pengabdian masyarakat, karena ini sudah menjadi tugas pokok dan wajib dari perguruan tinggi, maka apapun tadi yang sudah didapatkan mahasiswa ataupun dari dosen untuk melakukan deliver keilmuannya kepada masyarakat, sehingga itu bisa nanti selain kita bisa belajar dari masyarakat juga bisa menyerap keilmuan dari perguruan tinggi yang ada. Misalnya contohnya pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Tugu Utara misalnya. Di sana mahasiswa bisa belajar bagaimana sih masyarakat itu melakukan pemberdayaan sumber daya alam yang ada di sana. Nah, begitu pemberdayaan itu ada, mahasiswa didampingi dosen itu melihat keilmuan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, contohnya di Desa Tugu Utara itu bisa berkembang lebih baik lagi. Misalnya di sana kan kopi gitu ya. Jadi bagaimana kita membudidayakan kopi, mengolah kopi, bahkan sampai kepada marketing dan konsep daripada jualannya itu sendiri. Kurang lebih sih seperti itu. Dan satu lagi, LPKK ataupun LPM itu bisa terjadi secara harmonis kalau didukung oleh seluruh komponen yang ada di fakultas masing-masing. Di Unkris ada 4, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Administrasi. Tanpa dukungan dari fakultas, tentu kegiatan sebagus apapun tidak akan pernah bisa terwujud dengan baik. Di setiap kegiatan tentu ada tantangannya. Kalau tidak ada tantangannya, tentu itu tidak seru. Nah, tantangan inilah sebenarnya yang memantik kita semua untuk bisa melakukan tadi itu kreativitas, juga mencari solusi-solusi dan jalan keluar. Untuk di LPKK tentu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran, dari para insan kita sebagai mahasiswa bahwa dirinya itu punya sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Kita harus ingatkan bahwa di dalam dirinya itu ada gelas isi yang harus dikembangkan. Sedangkan kalau di pengabdian masyarakat, yaitu waktu. Dosen memiliki waktu yang sangat sempit, dan dosen juga memiliki dan mahasiswa juga punya banyak tugas yang lain. Tetapi kalau kita kembali kesadarkan bahwa ilmu yang mereka miliki itu seharusnya memang bisa di-deliver kepada masyarakat dan punya nilai, kemudian menjadi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat ke depannya. Jadi tantangan-tantangan itu hanya nanti bisa tantangan-tantangan tersebut hanya bisa diatasi kalau kita mampu memiliki satu pandangan atau cara pandang yang sama, dan kalau kita mampu berkolaborasi yang baik antara dosen, antara mahasiswa, dan kami di kelembagaan. Satu kalimat yang saya coba akan sampaikan melalui Unkris TV ini, saya merasa Unkris sangat luar biasa di dalam merespon semua perubahan zaman, khususnya di era 5.0, revolusi industri 4.0 saat ini. Unkris terus bergerak untuk maju, dan Unkris bergerak untuk punya keseimbangan dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan saya merasa melalui LPKK, melalui pengabdian masyarakat, itu sudah mulai dilakukan. Itu saja satu kalimat dari saya. Terima kasih.